بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف إيمانا واحتسابا لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبا لمرضات الله هدية لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وآل بيته الكرام، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرة ملائكة المقربين والأولياء والعلماء والمصنفين والقراء والحفاظ والمحدثين والمفسرين وللصوفيين ما كان مما اسمه بها من الشمال المقام في الأنقاض سلطان أولى شيخ مقاضي الجالس من أساس أبينا وأمهاتنا أجدادنا جدادنا شيخنا معلمنا وليس القبول المسلمين المسلمات لسان الحاضرين والأهل المسجد الواقفين والمنفقين وأعضو ينتمر ومن يؤمرونه سيقول الله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak dan ibu jamaah Masjid An-Namirah yang dimuliakan Allah serta pemirsa, alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya sampai malam ini kita diberikan siha wal afiyah, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat iman, sehat Islam, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan i'tikaf thalabul ilm, intidhar shalah ba'da shalah, menunggu sholat isya sembari kita thalabul ilmi dan i'tikaf. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridhonya. Karena berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW, la yanju ahadun bi amali, orang itu masuk surga bukan karena amalnya, illa ayyataghamadani Allah bi rahmatin wal fadlin. Jadi orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Sahabat tanya, termasuk panjenengan ya Rasul? Bukan termasuk juga saya, kecuali orang yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan surga. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, karena ini masih pada saat-saat terakhir kita berada di bulan Syawal, kita ucapkan taqabbalallahu minna minkum minal a'idin al-faizin al-maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan sampai saat ini,
dan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suci, bagaikan bayi yang baru terlahir. Kemudian mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kefitrian kita, kesucian kita, sehingga tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan salah lagi. Kata Allah, fa'in uttum utna, kalau salah ya disuruh berbuat baik lagi, disuruh istighfar lagi. Kalau kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah akan kembali kepada kita. Oke. Terus ini mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah ya. Jadi indikatornya banyak, itu ada 5 dalam surah Al-Baqarah, ada 5 surah Al-Imran, ada 7 dalam surah Al-Dhariyat. Salah satunya kita menjadi orang yang dermawan, memiliki empati terhadap orang lain. Kemudian kita juga tidak gampang marah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak melakukan dosa yang sama. Ini indikator bahwa kita sudah menjadi pribadi yang mutakin, yang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sik muring-muringan berarti ya mbuh posone diterima gak. Soalnya tandane wong poso diterima niku wis al-kadhiminal ghaid, jadi bisa menahan amarah, termasuk memaafkan kesalahan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita kitab Tambighul Ghafilin karangan Syekh Abdul Las As-Samarqandi. Wa qala hakimun minal hukama man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'malu. Barang siapa yang mengerjakan 7 perbuatan tanpa disertai dengan 7 perbuatan yang lain, maka 7 perbuatan yang dilakukan yang pertama seakan-akan tidak ada manfaatnya. Meskipun berbuat sesuatu yang manfaat, tapi karena perbuatan manfaat yang kita lakukan itu perlu penyertaan, perlu amal soleh yang lain, maka ketika kita tidak melakukan amal soleh yang lain, seakan-akan amal soleh yang pertama kita lakukan itu tidak ada nilai manfaatnya. Apa saja itu? Kata seorang hakim, awwaluha ayya'mala bil khawfi dunal khadari. Yang pertama, apabila ada seseorang memiliki rasa khauf. Jadi rasa takut itu adalah sebuah amalan hati. Jadi amalan itu ada amalan bil lisan, ada amalan bil jawarih, ada amalan bil qalbi. Al khauf termasuk ini amalan bil qalbi. Jadi kadang-kadang seperti orang syukur, seseorang yang mengucapkan alhamdulillah itu berarti asyukru bil lisan. Nah, orang sehat, orang diberikan nikmat, kemudian nikmatnya itu dipakai untuk melakukan kebaikan, itu asyukru bil jawarih, syukur dengan perbuatan. Tapi juga yang ketiga, ada juga hatinya selalu merasa tenteram karena senantiasa diliputi oleh nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asyukru bil qalbi, merasa apa yang diberikan oleh Allah itu sudah sangat banyak, sehingga dia ingin seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya asyukru bil qalbi. Demikian juga masalah di sini ayya'mala bil khauf, orang melakukan memiliki rasa takut, ya dunal hadar. Jadi kalau orang hanya mengatakan inni akhafu adzaballah, saya takut dengan siksa Allah, wala ya'dharu minadz dzunub, falyanfa'u dzalikal qaulu syai'an. Kalau orang mengatakan lesannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lesan mengatakan takut itu seharusnya kan dari hati. Jadi lesan berkata itu biasanya didorong oleh keinginan hati. Tapi kadang-kadang ada orang yang ucapan lesannya tidak sama dengan hati sanubari. Padahal orang yang baik itu adalah orang yang sama, yang selaras antara hati, lesan dan perbuatan, harus selaras. Nah, di sini kata seorang hakimun minal hukama, inni akhafu adzaballah. Ada orang mengatakan saya takut pada Allah, tapi wa ya'dahdaru minadz dzunub, tapi enggak takut melakukan dosa. Itu perkataan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada
nilai manfaatnya. Jadi kalau seorang mengatakan inni akhafullah atau inni akhafu adzaballah, saya takut dengan siksa-siksa Allah, tapi kemudian dia menjauhi perbuatan maksiat, dia istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, barulah rasa khauf itu ada manfaatnya. Nah, jadi ini yang pertama, perbuatan yang tidak manfaat itu merasa takut pada Allah tapi terus menerus berbuat dosa. Jadi rasa takut terhadap siksa itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua, wasani ayya'mala birraja dunat tolab, yakni yaqulu inni arju saballah wa la yatlu bil a'malis sholihah. Yang kedua, ada orang mengharap, ya, pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah melakukan amal sholih. Amal sholih itu amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, namanya amal soleh. Ada orang kok kepingin pahala tapi dia tidak beramal soleh, maka pengen pahala itu tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Nah, ini penting. Jadi keinginan memiliki pahala harus sejalan dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Makanya dalam pujian-pujian itu ada wa waffiqni amalan sholihah, ada yang mengatakan wa waffiqni amalan maqbula. Jadi kalau amal soleh itu belum tentu diterima. Mungkin amal soleh ya, kayak ngasih orang, sedekah, infak, tapi kalau disertai dengan kesombongan atau dengan menyakiti orang yang diberi, atau dengan undak-undak menyebut-nyebut pemberian yang pernah kita lakukan, itu akan batal amal solehnya itu ya. Makanya kalau ada pujian wa waffiqni amalan sholihan, nah, itu saya lebih suka wa waffiqni amalan maqbula. Kalau Kiai-Kiai Singosari dirangkap wa waffiqni amalan sholihan maqbula, dua-duanya katut. Nah, ini kalau ulama-ulama dari Singosari seperti itu. Tapi amalan soleh kan ya bagus-bagus saja, tidak salah, tidak. Tapi kalau makbulan itu mesti soleh. Kalau soleh belum tentu makbul. Jadi kalau bahasanya amal yang diterima itu mesti amal yang baik. Amal yang baik belum tentu amal yang diterima. Nah, seperti itu. Yang kedua, jadi yang pertama tadi mengatakan takut pada Allah tapi masih tetap berbuat maksiat, itu takutnya tidak manfaat. Yang kedua, pengen pahala dari Allah tapi tidak beramal soleh, suruh sholat tidak mau, hadir majelis taklim tidak mau, infak sedekah tidak mau, ini sama juga bohong, tidak ada nilainya keinginan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam tanfa'hu maqalatahu syai'an, kata-katanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, sesuatu ya yang membutuhkan sesuatu yang lain, kebaikan yang kebaikan yang lain. Wasalis bin niyah dunal qasdi, ayakni biqalbihi ayya'mala bitta'ah wal khairat wala yaqsudu bi nafsihi lam tanfu niyatu syai'an. Ada keinginan, ada niat untuk mengerjakan kebaikan, tetapi niat itu tidak juga segera dilaksanakan. Jadi niat itu juga belum bisa dikategorikan niat. Jadi dalam bahasa Arab, saya bukan ahli bahasa Arab tapi dikit-dikit pernah membaca literatur atau pernah mendengar perkataan apa bedanya azam dan niat. Kalau azam itu masih cita-cita, tapi kalau niat itu sudah muqtarinan bi fi'lin. Jadi orang niat sholat itu sudah Allahu Akbar, itu namanya orang niat sholat. Kalau orang mau sholat isya berangkat dari rumah, itu masih memiliki azam untuk melakukan sholat. Jadi kalau dari rumah ke masjid baru keinginan, tapi ketika dia sudah takbir Allahu Akbar, itu namanya niat. Jadi kalau orang sudah niat tapi nggak jadi melakukan, lah sama saja niatnya itu tidak bermanfaat.
tapi kalau ngikuti derekaken napa korenai atau definisinya ahli fikih bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin, niat itu menyengaja berbuat sesuatu bersama-sama dengan berbuat sesuatu, maka orang niat itu ya mesti manfaat ya, yang namanya niat itu ya. Ya kalau masih ingin itu belum niat ya. Orang daftar 25 juta itu baru azam kepingin naik haji, tapi niat haji itu berada di mikot. Kalau gelombang pertama ketika berada di Bir Ali, ketika gelombang kedua berada di Yalamlam atau Kornul Manazil, terserah mana yang dilewati, atau dari bandara. Ketika sudah nawaitul hajjah wa akhrabtu billahi ta'ala, itu namanya niat. Tapi dia nabung sampai dia berangkat, itu baru azam ingin melaksanakan ibadah haji. Niatnya sebatas dari mikot ya. Tapi keinginan yang benar-benar ya ketika orang sudah daftar mendapatkan porsi. Aku lagi kepingin, aku kepingin lo haji, kepingin lo haji, tapi kepingin tok duit 1 juta gak daftar haji, gak beli porsi yang 25 juta, itu namanya kepingin ya, belum niat. Tapi lagi nabung, ini niat kepinginnya temenanan, itu masih niat keinginan. Tapi ketika sudah nawaitul hajjah, nah itulah niat yang secara hakiki itu seperti itu, karena pengertiannya qasdu syai'in muqarinan bi fi'lin, seperti itu. Ngoten nggih. Wala warabi yang keempat biddu'a tunal jahdi, yakni yad'u Allah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khair wa la yastaitu lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an ya. Kemudian yang keempat, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi gak pernah berusaha, kepingin kaya gak mau bekerja, contohnya itu dongo tok, itu dongone itu gak manfaat. Meskipun orang berdoa itu kadang-kadang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kayaknya makom kita itu bukan makom tajrid, kita itu makom ikhtiar. Kepingin mangan ya kudu ngemplok sego, kepingin seger kudu ngombe. Tidak bisa seperti orang-orang yang makom tajrid. Orang makom tajrid itu nggak bekerja, sing nyalami tempel ono. Jadi orangnya itu datang pada kita, kita tidak datang pada orang yang memberi. Itu makomnya tajrid. Saya pernah ngaji di Masjid Sunan Ampel Surabaya 3 hari berturut-turut karena kebetulan ada kegiatan di Hotel Quds. Saya ngikutin ngaji di sana. Juga yang ngaji nggak terlalu banyak ya. Ketika orang alim yang ngaji tafsir, qiraah sabtah itu yang ngaji nggak lebih daripada 10 atau 25 maksimal. Tapi ada seorang gus di sana yang ngajinya pagi, tidak tahu putranya kiai siapa itu, yang ngaji 100 sekitar 150. Itu hampir semua 150 orang itu nyalami, entah 5.000, 10.000 seperti itu. Nah, ini orang yang memiliki makom tajrid. Jadi rezekinya itu datang tanpa ikhtiar. Ini ya susah seperti itu. Tapi secara umum manusia itu makomnya makom ikhtiari, disuruh usaha. Jadi kalau minta rezeki yang banyak tapi gak mau bekerja, tidak ada manfaatnya berdoa itu. Seakan-akan seperti itu. Itu menurut seorang ukama. Ya meskipun doa itu ibadah, jadi dongo itu diterima gak diterima ya oleh ganjaran. Ya, karena doa itu adalah ibadah. Ad-doa huwa al-ibadah. Pun jadi dongo tok gak nyambut gawe kepingin sugih, tidak boleh. Kepingin selamat gak hati-hati kebun, ya Allah salimna, ya Allah salimna, selamatkan kami ya Allah. Tapi marono lek cara berkendara ugal-ugalan juga tidak boleh ya. Jadi wayam bagilau ayat staita liwaffiqallahu ta'ala kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Jadi hendaknya ikhtiar seorang itu sesuai dengan keinginan doanya ya. Lah itu ada hadis Nabi ya, kan orang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen selamat dunia ya, pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, selamat dari neraka ya. Lah kata Rasulullah, man arada dunya ya fa'alai bil ilmi. Pengen dunia ya carilah ilmunya dunia, bukan hanya ilmunya, dipraktekkan juga. Wa man arada al akhirah ya fa'alai bil ilmi. Kalau ingin namanya akhirat ya juga harus ada ilmunya juga. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Ya, kepingin keduanya
ada ilmunya, dan tidak cukup ilmu, harus diamalkan. Nah ini penting. Terus ngoten, jadi keseimbangan antara doa dan ikhtiar ini penting. Ngapunten, kalau kebetulan kita pegawai negeri, gajinya ya sudah seperti itu. Kalau pengen lebih kaya bisa sambil jual jamu, sambil makelar. Saya ini konveksi 10 tahun, bukan bangkrut, bukan, tapi sekarang waktu itu jual jamu mulai 2012 sampai pandemi kemarin, ya sekitar 8 tahun. Itu di rumah saja, nggak kemana-mana. Ya adalah banyak juga makelar tanah, ya pernah juga. Jadi kepingin kaya, ya di luar kita mencari. Kalau PNS kan sudah itu, kecuali yang punya keterampilan nulis-nulis dan sebagainya, ladangnya itu sudah. Jadi kita ikhtiar, di luar itu ikhtiar, ya ngaten. Ya. Nah, nopo kok ikhtiar di rumah? Memang ya sebenarnya kalau mau ikhtiar di luar itu lebih banyak ya, cepat. Makelar tanah ya pernah bagi 200 juta saya 4 tahun itu. Soalnya saya pikir begini loh, saya itu sholat duha ya sudah lama ya, malam didi ya dungo. Sekarang ikhtiar ya, tapi kita kalau kayak wis nyambut gawe yang ngono-ngono iku di kantor melaksanakan tugas sesuai tusi, ya gajinya sudah tertulis. Tapi kalau mau ikhtiar, jalan-jalan, ada tanah murah-murah dibeli dengan modal 50-40 juta nanti dijual setiap tahun, strategis, harus akses mobil, itu pasti nanti rezekinya akan berlimpah. Nah, apalagi yang ahli ibadah itu, ya dengan wis sholat duha, wis biasa maca waqiah, ya tinggal memaksimalkan ikhtiar saja. Tapi kalau ikhtiarnya biasa-biasa saja, insya Allah rezekinya ya biasa-biasa saja, nggak ada peningkatan. Nah, contohnya ya PNS itu, ya kalau kita bekerja normatif sesuai tusi kita, ya sesuai dengan tugas pokok fungsinya, ya itulah dapatnya, ya itu sudah. Nah, ngoten, kepingin ikhtiar, ya di luar itu rezeki lebih banyak lagi, dan lebih banyak min ghairi la yahtasib, lebih banyak lagi. Ngoten. Monggo. Ya, tapi tidak boleh melanggar waktunya kerja di kayak makelar, ya tidak boleh itu. Bahkan ya Jamaluddin Ahmad aja memberikan, meskipun kita itu pengen ibadah, kalau kita jadi abdi negara ditinggal uzlah, dosa. Apakah itu Pak Lurah, Pak Cahri, ya PNS, oh tambah wiritan di masjid ya, iktikaf, waktunya melayani masyarakat, dosa. Caranya bagaimana? Kata ya Jamaluddin Ahmad almarhum, mengasuh pesantren Al-Muhibbin itu, ya uzlahnya bil qalbi, kita bergaul dengan orang, kita melayani orang lain, tapi tetap hati kita sambung pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya setiap tanda tangan baca basmalah, setiap parab baca basmalah, selesai alhamdulillah. Yang di pasar juga seperti itu. Jadi uzlah itu bukan hanya bil jasad, kita tidak ketemu orang lain. Kalau orang-orang yang kelasnya orang yang muasyarah, orang yang bergaul dengan manusia lain, ya hatinya saja, fisiknya bergaul dengan orang tapi hatinya terus nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan di mana-mana, bukan di masjid, di kantor orang wiritan bisa. Gak usah pegang tasbih. Orang kantor yang dipegangkan pulpen. Setiap nulis baca bismillah, setiap parab bismillah, tanda tangan bismillah. Saya pernah menghitung tanda tangan sehari bisa 250. Parab itu bisa 50. Lah kalau baca bismillah kan sudah luar biasa itu. Demikian juga orang yang bekerja di pasar juga seperti itu. Jadi alat-alat timbangan, timbel, ambil timbel bismillah, selesai alhamdulillah. Gunting kain bismillah, selesai alhamdulillah. Maka jadilah kita mati dimanapun insya Allah husnul khotimah, karena dimana-mana kita dzikir pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidang tupoksi kita masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi bagi kami antara di masjid, di sawah ladang, di kantor, di pasar, nggak jauh berbeda dalam hal ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masjid ini tempat yang spesial. Orang ngaji di majelis taklim, bukan di masjid, dan di masjid beda pahalanya. Ya, karena orang yang duduk di masjid itu masuk Al-Qur'an. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau orang mengagungkan ya syiar-syiar Allah antara masjid, karena al-masjid baitun min buyutillah, adalah bagian daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang memakmurkan masjid ini luar biasa. Kalau kata Allah termasuk takwa hati, bukan hanya lahiriahnya dengan melakukan sholat, dengan pakai
kopiah putih, serban putih, pakaian putih yang itbak pada Rasulullah. Tetapi ketahuilah bahwa orang yang mundar-mandir pergi ke masjid, yang di sana orang itu beribadah di masjid, maka ketahuilah bahwa orang itu min taqwal qulub, bukan hanya lahiriahnya, tapi batinnya itu benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya orang yang sebuah masjid. Makanya di masjid itu tetap utama. Ngaji di masjid dan di lain masjid, ya pahalanya tetap di masjid. Karena di masjid itu paling tidak juga mendapatkan pahala iktikaf. Makanya di mana-mana saya pasti menyampaikan mari kita niat iktikaf satu. Bahkan kalau Ustadz Hasanuddin itu diberi nadar dulu ya, kalau di jamak itu ayo nadar iktikaf baru niat iktikaf. Kalau saya niat iktikaf aja lah ya, sebab kalau nadar itu juga pahalanya lebih besar, karena setelah nadar melakukan iktikaf itu hukumnya wajib. Kalau kita niat iktikaf biasa hukumnya sunnah. Lah melakukan perkara yang wajib pahalanya lebih besar daripada melakukan perkara yang sunnah. Begitu. Cuma itu jangan pakai dalil. Sholat maghrib jam 5:30 sudah masuk waktu. Nanti dianggap itu biasa. Wajibnya lewat mepet waktu itu wajib pol. Ya jangan dipakai argumen untuk mengakhirkan sholat. Tidak boleh. Tapi secara umum bahwa melakukan kewajiban pahalanya lebih besar daripada melakukan perbuatan sunnah. Sampai sholat aja diterangkan yai, sholat wajib 1 rakaat ya masih agak sebanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, sekarang nggak ada yang lain. Delono sholat sunat itu. Jadi kalau kita besok punya kodok sholat ya, pernah nggak sholat, bertobat belum diterima, dibarter besok. Sholat sunnahnya berapa? Lihat, kalau 1000 menghutangi 1, sampai seperti itu. Tapi juga ada amalan sunnah yang pahalanya lebih banyak daripada amalan wajib. Biasanya sama yai dibuat teka-teki, coba apa amalan sunnah yang pahalanya lebih besar daripada amalan wajib. Padahal secara umum amalan wajib itu mesti lebih besar. Kayak sholat itu 1 rakaat banding 1000 rakaat ya. Apa amalan sunnah yang paling besar? Yaitu menyampaikan salam. Assalamualaikum sunnah, waalaikumsalam wajib. Tapi yang assalamualaikum pahalanya lebih besar daripada waalaikumsalam, meskipun sama jawabnya. Karena apa? Ya ada unsur bisa dia mengendalikan diri, ada unsur menegur yang lain lebih dulu, ada unsur mendoakan orang lain lebih dulu. Jadi mendoakan lebih dulu itu lebih baik daripada menjawab doa orang lain. Jadi kalau di Badai ada teka-teki amalan sunnah apa yang pahalanya lebih banyak daripada amalan wajib, yaitu menyampaikan salam. Itu bahasanya ya seperti itu. Jadi harus sungguh-sungguh setelah kita berdoa, juga ikhtiarnya harus sungguh-sungguh, karena juga ada firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya karena Allah, maka akan aku tunjukkan mereka itu jalanku. Jadi kepingin rezeki, jalan mendapatkan rezeki itu akan ditunjukkan. Nah saya ini sholat duha sudah 40 tahun misalnya begitu, kok saya keadaannya ya biasa-biasa saja ya. Nah, rezeki itu bukan hanya materi, kesehatan rezeki, kebahagiaan rezeki, ketenangan batin rezeki, anak-anak yang soleh rezeki. Begitu banyak macamnya rezeki, bukan hanya materi, bukan hanya uang ya, jadi kebahagiaan itu rezeki, anak manut itu rezeki. Betapa tidak enaknya kalau kita sudah sepuh, misalnya sudah kakek, punya cucu yang nemu akal, kita ikut mikir, apalagi orang tua mikir. Nah, saya ini juga nggak pengumuman ya sekedaran aja. Dulu biasa orang tua nggak ada, kita mantu adik-adik 4 orang, nggak bingung. Sekarang mau mantu anak kayak bingung. Beda mantu adik dengan mantu anak itu bingungnya beda, mikirnya beda. Oh ternyata seperti itu ya. Tapi karena kita orang mukmin ya sudah, dijalanin saja. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Yang penting tidak lupa ikhtiar, tidak lupa setelah ikhtiar dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau sudah diikhtiari, dikembalikan kepada Allah, kita tawakal. Jadi tawakal itu adanya setelah ikhtiar. Wa inna Allah ma'al muslimin, sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, muhsininnya di dalam hal ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ngaji, istiqomah. Ini muhsinin. Kalau muhsinin dalam surah Al-Imran ayat 134, ya orang yang dermawan, orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan orang lain, itulah orang-orang yang muhsinin. Jadi setiap ayat beda siapa yang muhsinin, tergantung ayat sebelumnya itu apa, gitu ya. Kalau orang yang baik menurut Al-Baqarah Al-Imran 134, ya orang yang dermawan, kemudian orang yang bisa menahan amarah, gak ngamuan, kemudian yang ketiga juga yang orang yang gampang maafkan orang lain, itu yang muhsinin. Dalam ayat ini siapa innallaha yang muhsinin dalam ayat ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam mencari jalan Allah. Mencari jalan Allah termasuk sholat sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh dalam arti mencari yang halal sungguh-sungguh. Nah, ini termasuk muhsinin. Apakah pekerjaannya di kantor, di sawah, tidak masalah. Yang penting ketika bekerja itu sungguh-sungguh ingin mencari yang halal. Wong rezeki itu 100. Kalau 100 itu kita ikhtiari lewat jalan yang halal, insya Allah akan memberikan 100 halal. Tapi kalau 100 itu yang 25 kita cari dengan jalan haram, yang 75 dari jalan halal, ya 25 itu jadi haram. Seperti itu. Jadi tergantung ikhtiarnya seorang. Itu kalau takdir itu termasuk takdir yang mu'allaq, bukan yang mubrom, bukan yang sudah dipastikan di Lauhil Mahfud, karena sifatnya masih ikhtiari, perlu diusahakan oleh manusia. Jadi wa innallaha la'al muhsinin maknanya adalah alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalik. Jadi kalau orang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah agama, ya Allah akan muwaffiq, akan menolong kesungguhan itu. Cuma niki enten berita saya. Ya napa berita saya? Hadisipun Kanjeng Nabi niku nadi dawuh ngeten. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena kita semuanya itu sebenarnya catatannya sudah ada. Apakah kita catatan itu sakiyun, orang yang celaka? Apakah sa'idun, orang yang beruntung? Sudah ada. Tinggal kullun muyassarun lima khuliqalahu. Jadi orang itu muyassar, dimudahkan atas apa yang diciptakan. Kalau tulisan kita sakiyun, maka kita kan gampang sekali melakukan kemaksiatan. Tapi kalau catatan kita sa'idun, orang yang beruntung, insya Allah kita akan mudah, akan semangat melaksanakan ibadah itu. Ngajinya semangat, sholat jamaahnya semangat, karena tulisannya sudah sa'idun, orang yang beruntung. Tapi lihat tulisannya sakiyun, masya Allah, melakukan masjid ini kayak dibelai gunung, tidak kuat rasanya. Ke Amerika kuat, ke Saudi senang, tapi nang masjid yang dekat rumah beratnya setengah mati. Ya mungkin karena tulisannya sakiyun tadi. Ya kita yang menyocokkan supaya tulisan kita tuh sa'idun, ya kita ikhtiar kebaikan kan seperti itu. Tapi ada hadis Nabi seperti itu. Jadi kalau memang orang takdirnya jelek, mau ibadah itu wahbot setengah mati. Ya, meskipun masjidnya dekat, 1 tahun hanya sekali pas hari raya tok, untung itu. Atau kadang-kadang pas sholat tarawih tok, ya masih untung, tarawih pun masih ikut. Masih mending, masih pernah ke masjid. Jadi harapan ketemu Allah Subhanahu wa taala itu mungkin di akhirat karena pernah ke rumahnya. Bayangkan kalau orang nggak pernah ke rumahnya bisa ketemu Allah. Ya kapan kalau ketemu, rumahnya aja nggak tahu, nggak pernah singgah ke rumahnya. Dalil akli saya itu seperti itu. Jadi kalau orang itu sobonya masjid, besok pengen ketemu Allah gampang, karena udah sering ke rumahnya. Masa nggak ketemu sama orangnya? Kalau sering pastilah ketemu. Tapi kalau jarang-jarang ya bisa ketemu bisa enggak. Lah kalau nggak pernah sama sekali mau ketemu, pelengosi kata pangeran, bahasa kasar seperti itulah. Nah, jadi itu dalil akli saja. Orang semakin sering ke masjid, besok kepingin dapat syafaat dari Allah itu lewat Kanjeng Nabi atau lewat orang yang hafal Quran atau orang yang lewat haji mabrur, gampang sekali. Karena udah biasa datang ke rumah Allah, ke masjid ini. Tapi kalau orang nggak sampai masjid, rumahnya Allah nggak tahu, nggak pernah juga ke Baitul Haram, saya nggak pernah juga di sana.
Lah masjid itu kan baitun min buyutillah tadi. Jadi orang yang sering ke masjid itu tadi, jadi imannya dia bongso batin, kemudian kemungkinan bertemu Allah ya lebih mungkin daripada orang tidak pernah ke masjid ya, karena memang tidak pernah ke rumah Allah, mana bisa bertemu orangnya kalau nggak tahu rumahnya, kan seperti itu akliyah. Seingat Yai itu kan nggak sekolah ya, tapi kalau karena santrinya mahasiswa sering kalau menerangkan ngaji itu, besok kalau menerangkan itu harus akliyah, harus ilmiah. Akliyah itu gampang difahami oleh masyarakat, ilmiah itu harus ada rujukannya. Jadi dari ustadz, dari kiai jangan gedabrus cerita ngalor ngidul, nggak ada rujukannya, itu kitab nggak ada, materinya nggak ada, kata kiai siapa juga nggak pernah cerita sakar PDW, itu dilarang sama Yai. Jadi kalau kamu bicara besok harus akliyah, harus ilmiah. Akliyah itu gampang diterima masyarakat ya, ilmiah ada rujukannya, nggak boleh getabrus. Cari kitab di, kalau cari kiainya siapa itu, itu saya ikuti tuh. Jadi saya menulis doa Daftul Balak 17 itu yang ikuti ya, ada kata kiai siapa, kalau kitab dari kitab mana, itu ada semuanya dasarnya. Karena corona niku kula sempat nyusun, bukan nulis nyusun, sing nulis wong liya. Kula susun donga Daf'il Bala nggih, sebagian ya ana Qur'ani ana hadis. Yang Qur'ani ya dari Mbah Mun, dari meskipun tidak langsung nggih, dari Yai Ghafur, macam-macam, dari Yai Said, dari Habib Lutfi, mulai ayat kursi itu dari Yai Ghafur. Yai Ghafur nyuruh baca kursi 313, berat kita. Tapi kalau jamaahnya 300, yang mau coba teluwe 12, kan itu nanya orang jamaah itu. Kalau kita di pengajian jazah suruh baca 3.000 begitu susah, tapi kalau jamaahnya banyak ya ringan ya. Tuh ada wan nazil Quran syifa, itu Mbah Mun. Rabbana dzalamna itu kiai saya sendiri ya. Donganya Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka innal zalimin. Doanya Nabi Ibrahim Muhammad, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah itu kita tuliskan dalam doa Daf'il Bala karena menghadapi corona itu ya, bisa dilihat itu. Saya ingat itu saya jazahkan, saya ajarkan pada jamaah tanggal 17 Maret di Masjid Anur Batu 2019, karena pas banter-banternya ya, pas awal-awal corona. Saat itu ya saya masih, hati saya nggak percaya kalau masjid itu akan ditutup, nggak boleh ke masjid itu, tapi ternyata terjadi bener ya. Termasuk masjid saya itu saya kosongkan ya karena takmirnya 4 positif ya, masa mau dibuka terus. Tapi tetap ada yang Jumatan, tapi tidak usah masuk mimbaran, tapi tetap ada yang Jumatan ya ada. Sholat Idul Adha ya dilaksanakan meskipun agak siang, cuma tidak mengundang orang, hanya masyarakat sekitar dan sangat terbatas dan pakai protokol kesehatan. Pun, jadi kalau kita sungguh-sungguh kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamisu yang kelima, bil istighfari tunan nadam. Jadi orang yang beristighfar tapi tidak menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan, artinya diulangi lagi. Ini istighfarnya tidak ada maknanya. Kalau dalam kitab Bidayah dikatakan kal istihza'i bi rabbih. Wong jauh sepura nggo Allah marano balik mana iku koyo guyu-guyu pangeran, koyo ngece-ngece pangeran. Tapi memang dalam Al-Qur'an ya sudah ada. Memang orang itu sampai mati juga masih akan berbuat dosa kecil atau besar. Jadi kalau panjenengan ini menungso sampai kate mati, insya Allah kita itu masih melakukan dosa, sengaja ataupun tidak. Karena juga ada hadis kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu ya berbuat salah. Nah, sebaik-baik orang yang salah, orang yang taubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran wa in uttum utna, kalau kamu kembali istighfar setelah salah ya saya kembali kepada kamu. Gue maksiat minggat maneh, istighfar lagi, taubat lagi, ya Allah kembali lagi kepada kita. Nah, cuma jadi Imam Ghazali lek bolak-balik ngelakoni dosa yang sama koyok guyu-guyu pangeran gak apik. Nah, cara bahasa Malangane tomat, mari tobat kumat. Lah haji-haji ki kathah. Haji di Arafah iku gak dosa nggih. Masih wong alim main di Arafah iku kudu yakin gak dosa. Dalam kitab Ihya itu diterangkan a'dhamun nas damban
man waqafa bi Arafah wa yadhunnu lam yufar dzambuhu. Jadi dosa yang paling besar itu orang sudah wukuf di Arafah masih menyangka bahwa dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang haji sudah wukuf di Arafah, maka harus yakin bahwa dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Ihya kan seperti itu. Nah, makanya rata-rata orang di Arafah itu mesti nangis. Ya, ketika khutbah rata-rata nangis. Apalagi ya khutbah itu ustaz, umumnya kiai. Jadi artinya khutbah itu hatinya agak bersih lah, bersih teman suara anak menungso, paling tidak agak bersih, agak bersih. Nah, kemudian yang haji niatnya juga suci, benar-benar niat haji yang bersih. Maka biasanya nangis itu sesuatu yang mudah di Arafah. Ya. Tapi kalau orang haji pertama melihat Ka'bah pun biasanya juga terharu. Tapi di Arafah itu lazim dia akan mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Karena situasi panas begitu juga mendukung, apalagi khutbahnya. Ini Arafah ini panasnya belum seberapa kalau dibandingkan dengan panasnya api neraka. Jadi digiring mengingat dosa itu orang bisa menangis. Jadi orang beristighfar tapi tanpa memiliki rasa an-nadamah, menyesal terhadap berdosa, itu istighfarnya kurang bermanfaat. Makanya kalau orang melakukan dosa besar itu tobat itu ada 3 ya. Meninggalkan kemaksiatan, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, dan ada rasa penyesalan. Penyesalan itu sah. Dalam kitab ini nanti akan ketemu bagaimana sih orang menyesal itu. 1, riqatul qalbi, tandanya itu hatinya merasa takut pada Allah. Yang kedua, wa ghazaratud dam'i, air matanya merasa meleleh. Jadi orang kalau sangat menyesal itu tandanya nangis, meskipun tidak sampai keluar suara, paling tidak air matanya itu menetes. Itu tandanya orang yang benar-benar an-nadamah, menyesal. Nah, ini kemudian wadas wasadis yang ke-6, bil alaniyati dunas sarirah, yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wa la yuslihuha fis sirri lam tadahu alaniyatu syai'an. Jadi ada orang berbuat baik, tapi ketika berbuat baik itu hanya kalau dilihat orang, kalau sendiri dia nggak mau. Jadi lek sholat jamaah gelem, lek gak jamaah gak gelem. Dalam arti lek omah gak tahu melakukan sholat sunat belas. Nah, begitu. Atau mau kalau diajak sholat tobat bersama-sama, atau melakukan sholat tasbihlah bersama-sama, mau. Lek dewi moh gak api. Jadi namanya orang ikhlas, sendiri atau ada orang tetap ibadah. Ada bayaran nggak ada bayaran tetap ngaji. Ada snack nggak ada snack tetap ngaji. Mustami'in mustami'at, bagi seorang ustadz banyak dan sedikit tetap semangat. Indikatornya salah satunya itu hanya salah satu, bukan satu-satunya ya. Jadi kalau bagi saya ikhlas itu bagaimana, saya pernah ditanya santrinya Basori, santrinya Mahmun yang ada di pondoknya Gus Lukman almarhum, tanya ketika pembinaan, indikator ikhlas bagaimana? Kalau bagi saya ikhlas itu ya disangoni gak disangoni ngaji, 1. Yang kedua, mustami'inu sedikit dan banyak kita tetap semangat. Kalau wong didik wis gak semangat ngaji, itu ngaji mek 5 parasa-rasa. Wah, sing ngaji ratusan ribuan, semangat kita kayak gagah gitu. Tapi ngaji didik lemas gitu. Nah, ikhlas. Berarti ngajinya karena banyaknya orang, karena mustami'in. Nah, sebenarnya ajaran itu sudah ada dalam kitab tafsir Jalalain itu. Nabi aja loh, ada yang pengikutnya 12, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 2, ada yang tidak memiliki umat sama sekali, padahal dakwah ratusan tahun. Nah, Nabi ya, sekarang itu ustadz orangnya kan biasa-biasa saja, hanya kebetulan dipercaya takmir suruh ngaji gitu saja. Itu kelebihannya nggak banyak lah ustadz itu dengan mustami'at. Makanya ada orang yang pahalanya sama itu antara lain orang yang mengajar dan orang yang belajar. Saya dengan panjenengan itu sama. Seandainya saya hanya mengajar 1 orang di sini, pahalanya sama. Nah, tapi karena yang mendengarkan itu banyak, 25 lah. Bodoh karo akhirnya dapat banyak saya karena mustami'nya banyak. Seandainya satu-satu sama. Sebab kalau saya hanya mengajar, yang mendengarkan nggak ada, seperti orang gila, nggak ada pahalanya itu. Dan begitu, kecuali ilmu itu saya amalkan. Jadi itu syarikat. Jadi orang yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama ya, makanya panjenengan tetap optimis.
biasa saja, pokok mau belajar sampai kapan, sampai mati pahalanya sama dengan kiai. Kalau yang diundang ustadz ya sama saja dengan ustadz. Nah itu bukan ngibul, itu keterangan kitab itu seperti itu. Oke, enen keterangan kayak ngoten niku wonten. Demikian juga misalkan menunggu orang, jenengan ngundang acara halal bihalal, ustadznya gak teko-teko, diundang jam 8, acaranya jam 8, jam 9 kayak teko ustadznya wis nganti pegel. Nek jam 9 masih mending. Saya itu pernah ngundang ya kiai di Surabaya, jam 11 baru datang, padahal di tempat saya biasanya jam 10 itu buyar, jam 11 mubaliknya baru datang. Tapi saya belum balah kitab Nasuhul Ibad. Ternyata ada keterangan dalam kitab Nasuhul Ibad. Jadi Imam Nawawi di dalam menjelaskan intidharus sholat ba'da sholat, orang menunggu sholat sampai sholat lagi, itu pahalanya sama dengan sholat ya. Wa kadzalika intidharu kulli khairin, demikian juga kita menunggu kebaikan. Jenengan mulai jam 8, mubalik diundang jam 8, datangnya jam 11, tapi tetap duduk di situ. Duduk jam 8 sampai jam 11 pahalanya sama dengan pahala yang ngaji menurut Imam Nawawi. Nah, dalam kitab Nasuhul Ibad itu ada keterangan wa kadzalika intidharu kulli khairin. Makanya lek ngenteni suwe-suwe mboten usah pegel. Lek yang kita tunggu itu kebaikan, kita dapat pahala kebaikan. Lek kula niku terlambat tapi mboten suwe, melok salat masih pun masbuk. Soalnya ya wis kate boleh dicaratat, nasi ngecai pimpinan dengan kewajiban lain, kita nggak berani bolos. Akhirnya tapi yang jam 5 yang ini aja wes akhirnya. Tapi setelah saya keluar ternyata rapat selesai. Alhamdulillah saya nutut. Mulai paling izin terlambat ngaji. Seharusnya sebelum maghrib sudah datang ngaji. Karena kuncinya jamaah itu sergap biasanya ya krono istiqomah. Coba le ustadz gak melebuan, buyar pengajian itu kan buyar. Wong sedangkan ngaji istiqomah saja kadang-kadang ya begitu, apalagi ustadznya nggak istiqomah. Contohnya ada tempat lain itu buyar situ pengajian. Nah begitu. Jadi wasadis bil alaniyah dunas sarirah. Jadi kita ibadah itu tidak boleh karena orang. Makanya dalam keadaan ada orang, nggak ada orang tetap ibadah. Intinya itu. Oke. Tidak boleh ketika ada orang aja ibadah gelem sodako tapi lek dicatat lek diumumno, ketika nggak diumumkan nggak dicatat nggak pernah dia zakat sodako, itu nggak baik, manfaatnya seperti itu nggak ada katanya. Nah, kemudian yang ketujuh ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas ya. Kita bekerja beramal dengan susah payah tapi tidak ada keikhlasan. Ayyajtahida fit ta'ah wa la takunu amalu khalisatan liwajhillah. Kita sungguh beramal mewajini semangat macam-macam tapi bukan karena Allah, kepingin dilem, kepingin melbu TV dan sebagainya, tidak karena Allah ya, atau kepingin populer dan sebagainya, tidak ada nilainya besok di akhirat, nggak ada manfaatnya itu kalau tidak karena Allah. Jadi salat diterimanya amal itu yang terakhir, ikhlas itu yang terakhir ya. Yang pertama ya punya ilmu ya, mengerti apa yang diamalkan macam-macam, yang terakhir itu ikhlas syaratnya. Kalau nggak ikhlas sudah baiknya amal kayak apa nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita ikhlas, dan ikhlas itu perlu belajar. Tidak bisa orang pertama amal langsung ikhlas itu. Kadang-kadang ikhlas itu ya banyak yang kayak kapan tadi santri kemarin sebuah masjid. Kadang-kadang itu tetangganya itu guyon nih. Waduh rek saiki sebuah masjid tadi wong alim mas. Dikonokno wis, duh aku dilokno tangga wis gak gelem nang masjid lah. Ini berarti ujian keikhlasannya buran. Wis dilokno disemoni wong gak kalong. Berangkat saja. Yang perlu saya garis bawahi bahwa kita ke masjid itu ke rumah Allah. Jadi besok itu mesti kepingin ditemani Allah. Tapi lek gak pernah ke rumah Allah, jangan berharap mau ditemui oleh Allah. Tapi kalau sekarang kita istiqomah ke masjid, wallahi demi Allah, insya Allah besok akan ditemui dalam arti diberikan syafaat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik saat hauli yaumil kiamah maupun saat di mahsyar. Itu selalu ada itu, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Kita ditakdirkan bisa istiqomah dalam melakukan ibadah meskipun sedikit, mudah-mudahan menjadi sababiyah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah serba barokah, dan apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah dipanggil dalam badan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Thabbit imanana wa wasi' arzaqana nafi' ulumana Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.